Iya. Sore. Ini Selamat sore, Dok. oh, selamat sore. Sore, Dok. Mana? Videonya mana? Videonya mana video? Videonya mana? Videonya mana? Besok mau berapa udah? Selamat sore. Sore, dokter. Selamat sore, dokter. Sudah. Selamat sore. Ya, ini sudah keempat kelas ini ya, sudah hadir ya. Benar, Dok. Benar. Pada sore hari ini ya, kita akan mulai dengan kuliah bedah umum ya, ilmu bedah umum veteriner dengan topik luka ya. Nah, luka. Jadi luka sendiri kalau kita dibedah ya, baik di bedah human ataupun bedah veteriner, itu akan selalu muncul dengan atau berhadapan dengan suatu luka ya. Luka. Baik itu luka yang sengaja kita buat ataupun memang luka dalam kondisi sudah traumatik ya, sudah kecelakaan misalnya. Jadi kalau kita istilahnya luka itu dalam bahasa Inggris itu namanya wound ya. Kemudian bisa disebut dengan pulnus kalau bahasa surgery ya. Atau dengan istilah pulnera. Jadi luka sendiri kalau kita definisikan itu adalah suatu gangguan kontinuitas suatu jaringan sehingga terjadi pemisahan jaringan yang tadinya normal. Itu definisi dari luka sendiri ya. Jadi kalau kita bagi menjadi gini, luka secara umum itu ada dua sebenarnya. Ada yang disebut dengan luka simple atau simplex. Kalau luka simplex ini yang terluka itu hanya kulit ya. Jadi melibatkan kulit saja. Contohnya kalau pulnus atau pulnus abrasi ya. Pulnus abrasi. Sedangkan yang kedua itu adalah luka kompleks atau komplikatum. Jadi kalau yang komplikatum ini selain kulit juga terlibat jaringan yang lain, misalnya di bawahnya ya, seperti misalnya otot atau subkutan
Atau bahkan nanti sampai mungkin saraf ada tulangnya ya kena. Nah itu kompleks. Jadi secara umum itu ya. Jadi penyebabnya ya, etiologi itu bisa karena mekanis, ya, traumatik mekanis. Contohnya misalnya seperti tergesek, kemudian terpotong, terpukul, tertusuk, atau terbentur, atau terjepit. Itu semua karena traumatik. Jadi traumatik mekanis ya. Kemudian etiologi kedua itu adalah trauma mekanik, elektrik ya, elektrik. Kemudian ada trauma termis. Jadi elektrik dan termis ini contohnya seperti petir kena listrik ataupun panas, terbakar begitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan pulnus yang namanya kombustum. Jadi ini karena panas ya. Jadi karena panas bisa disebut dengan pulnus kombustum, tetapi karena termis karena suhu yang terlalu ekstrim seperti suhu dingin, itu disebut dengan pulnus pungolationum ya. Nah ini jadi bagi Anda yang mempunyai alergi terhadap dingin, ya jangan bepergian ke suatu daerah yang mempunyai suhu yang sangat ekstrim ya. Nanti itu akan bisa memunculkan atau terjadinya nanti pulnus yang namanya pungolationum. Kemudian macamnya luka ya. Macamnya luka itu ada yang disebut dengan luka yang terbuka, ada yang disebut dengan luka yang tertutup. Jadi luka yang terbuka ini disebut dengan pulnus apertum. Ini ciri-cirinya kulit yang rusak itu melampaui tebalnya kulit ya. Nah ini luka yang terbuka. Jadi disebut dengan luka terbuka itu kulit yang rusak itu melampaui tebalnya kulit. Ya. Jadi di samping epidermis, endodermis, nah, itu semua kulit itu akan kena dia. Ya. Nah ini ada dua juga ya. Luka yang terbuka ini jadi bisa karena luka tajam, karena benda tajam ya. Jadi yang karena luka karena benda tajam ini ciri-cirinya tepi luka itu licin, tidak terdapat jembat-jembat jaringan, dan tidak ada jaringan yang nekrosis. Nah, ini contohnya luka yang kita buat saat kita melakukan operasi ya, luka iris atau luka insisi atau pulnus sekisum. Jadi luka iris ini ciri-cirinya apa? Panjang luka itu lebih besar daripada dalamnya luka. Nah, itu ciri-ciri daripada luka insisi
atau luka iris atau pulus sekisum. Kemudian bisa karena luka tusuk tajam, misalnya terkena jarum, ya, jarum suntik misalnya, atau terkena paku, ya, jadi tusuk tajam, atau yang disebut dengan pulus iktum. Nah, ini ciri-cirinya, jadi berbalik dengan luka iris. Kalau luka tusuk tajam ini dalamnya luka itu lebih besar daripada lebar luka. Ya. Nah ini kalau terjadi hal yang seperti ini harus hati-hati ya dalam penanganannya. Kalau misalnya ada pasien yang kena tusukan benda tajam seperti kena paku atau kena jarum yang sudah karatan begitu ya. Nah ini akan nanti kalau tidak penanganan dengan baik nanti akan bisa memunculkan terjadinya kuman tetanus ya. Nah, jadi tetanus yang masuk jadi kuman anaerob sehingga bisa menyebabkan nanti tetanus. Kemudian yang ke B itu karena benda tumpul ya, luka tumpul misalnya. Kalau tadi luka terbuka karena benda tajam, sekarang ini luka terbuka karena benda tumpul. Ya. Contohnya luka tembak. Jadi luka kena peluru atau yang disebut dengan pulus sklopetum. Nah, ini disebabkan karena kena tembak, kena peluru ya. Jadi dengan benda-benda peluru itu kan tumpul ya. Jadi dengan tekanan yang begitu kuat sehingga timbul rasa panas yang di dalam tubuh pasien itu ya. Itu luka tembak. Kemudian yang kedua itu luka laserasi. Misalnya kita atau pasien itu mendapat suatu kecelakaan begitu ya, sehingga ada bagian-bagian jaringan atau yang luka yang tergores, ada bagian-bagian otot yang mungkin bisa hilang dia ya karena gesekan itu ya. Nah, ini benturan yang luas sehingga terjadi memar. Nah, ini luka laserasi. Kemudian bisa karena luka penetrasi, ya, pulus penetratum. Nah ini biasanya luka ini menembus sampai menembus rongga tubuh, misalnya peritoneum ataupun pleuranya ya. Nah, ya, nanti kalau ini tidak diperhatikan dengan baik penyebabnya nanti jadi bagian yang nanti terkena nanti akan bisa menyebabkan radang ya, radang kan kemudian terjadi infeksi ya. Ini akan bisa bertambah berat nanti kasusnya ya kalau sudah terjadi seperti ini. Kemudian luka apulsi atau pulus apulsum. Kalau luka apulsi atau pulus apulsum ini terdapat lepasnya sebagian atau seluruh jaringan. Misalnya telinganya lepas, bisa karena tergigit ya. Nah, digigit oleh hewan lain misalnya, ya. Atau pada kasus-kasus seperti petinju yang kemarin bertarung itu Mike Tyson dengan siapa itu, tidak bisa dia kena mukul tapi dia gigit temannya lawannya ya sehingga telinganya bisa robek dia ya. Ini itu sih. Pulus apulsi ini biasanya kalau kita di bedah itu bisa karena pengangkatan kasus-kasus tumor, pada kasus tumor misalnya. Jadi kita mengangkat sebuah tumor tetapi harus disertai jaringan yang sehat yang kita ambil. Jadi sengaja kita buang supaya nanti tidak akan terjadi
tumbuhnya kasus-kasus tumor lagi ya. Nah, itu yang disebut dengan luka yang kita buat itu namanya luka apulsi. Jadi luka yang disertai hilangnya sebagian jaringan dengan sengaja ya, sengaja kita hilangkan. Beda dengan luka laserasi. Kalau luka laserasi ini tidak disengaja, bisa suatu kecelakaan dari akibat gesekan itu ada sebagian otot atau seputarnya yang barangkali hilang itu karena gesekan tadi ya. Nah ini tidak disengaja, tetapi kalau apulsi ini disengaja. Kemudian ada fraktur terbuka ya. Jadi fraktur ini bisa terbuka, bisa tertutup ya. Jadi kalau yang tertutup jadi tidak kelihatan tulangnya itu yang patah dari luar ya karena tidak terbuka jaringannya itu. Tapi ini kasus fraktur yang terbuka yang bisa kita masukkan dia dalam kategori luka yang terbuka. Kemudian luka gigit. Ini semua termasuk luka terbuka. Luka gigit disebut dengan pulus mortum atau pulus morsum. Apakah itu digigit serangga, digigit anjing, ular, ataupun orang. Itu semua termasuk pulus mortum atau morsum. Nah, itu luka gigitan. Nah ini pada kasus-kasus ini yang perlu saudara perhatikan nanti kalau ada pasien-pasien yang tergigit atau pasien-pasien gigitan. Nah ini perlu diperhatikan hewan apa yang menggigit ya. Jadi hewan apa yang menggigit sehingga nanti di dalam penanganan pos operasinya bisa kita antisipasi dengan baik. Ya. Contohnya misalnya kalau dia digigit kucing, ya, gigit kucing atau pulus morsum atau mortum et cat. Nah ini secara normal kucing itu digigit itu mengandung kuman Pasteurella multocida ya. Jadi kalau kita misalnya atau hewan yang digigit sama kucing, nah sehingga bisa kita perlakukan atau pembersihan pada ruang bedah, kemudian ditangani dengan perawat prosperasi dengan pemberian misalnya antibiotik yang supaya tidak nanti terjadi infeksi. Karena kita tahu secara normal kucing itu mengandung kuman Pasteurella multocida. Ya. Nah, apalagi digigit anjing, ya anjingnya kalau dia sehat-sehat saja ya tidak masalah. Tapi kalau dia digigit anjing yang menderita rabies, nah ini penanganan pasca operasinya cukup rumit ya, karena digigit anjing rabies harus kita kasih par ya, vaksin par supaya nanti hewan yang tidak tergigit itu tidak nanti ikut kena rabiesnya gitu ya. Atau ular misalnya ya. Ular atau yang lainnya ular ya. Jadi ular ini kalau dia berbisa, nah itu kan membahayakan. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau ada pasien-pasien digigit itu digigit apa? Ini harus dijelaskan ya, supaya nanti penanganan pasca operasi bisa lebih kita perhatikan ya. Nah, itu ya. Jadi kalau dia ular ada racunnya, ini harus bahaya dia. Kemudian yang kedua itu luka tertutup. Kalau tadi luka terbuka disebut dengan pulus apertum. Kalau luka tertutup ini disebut pulus occlusum. Jadi pulus occlusum, jadi luka yang tidak melampaui tebalnya kulit seperti epidermis atau dermis. Nah, ya. Nah, ini contohnya misalnya pulus abrasi ya. Jadi luka lecet. Jadi yang rusak itu hanya bagian superficial kulit, tidak seluruh kulit, tebalnya kulit ya. Jadi epidermis saja, misalnya tidak endodermisnya tidak kena itu ya.
Sehingga nanti penanganannya juga berbeda dengan bonus yang lain ya. Jadi mungkin kalau abrasi tidak perlu tindakan bedah misalnya, tetapi cukup kita berikan dengan betadine atau salep-salep yang bisa mempercepat proses kesembuhan luka ini. Ya. Kemudian yang kedua ini pulnus contusio atau kontusi. Ya. Ini termasuk juga luka tertutup atau luka memar. Jadi ini bagian kulitnya tidak terbuka, tetapi jaringan di dalamnya bisa karena ini misalnya karena pukulan misalnya ya. Karena pukulan atau karena benda tumpul yang lain yang tidak bisa menyebabkan terbukanya kulit itu atau luka itu ya. Tapi jaringan di dalamnya sudah mengalami kerusakan ya, jadi memar ya. Nah ini nanti penanganannya tentu bisa kita waspadai ya. Kemudian bula atau lepuh. Ini di bawah kulit epidermis, tetapi kulitnya sendiri tidak mengalami kerusakan, tetapi ada ruang ya, timbul ruangan yang berisi cairan ya, pada luka bakar misalnya. Contohnya misalnya kalau kita kena knalpot kakinya itu ya, nah, itu bisa menyebabkan lepuh atau bula. Itu salah satu contoh luka yang tertutup ya, yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan di bawahnya selain kulit yang di luar ya, epidermis. Kemudian hematom. Hematom ini juga termasuk luka tertutup. Misalnya kalau kita mengambil darah ya, ambil darah, pengambilan sampel darah, tetapi jarum yang kita gunakan itu tidak masuk atau melewat dia dari apa namanya, dari pembuluh darahnya ya. Jadi sedikit terrobek pembuluh darah sehingga muncul hematom dia ya. Jadi keluar darahnya. Atau pada kasus anjing atau kucing yang menderita misalnya ektoparasit ya, atau jamur pada telinga, sehingga sering digeleng-gelengkan telinganya atau digesek-gesekkan telinganya, sehingga terjadi hematom pada telinga. Atau yang disebut dengan oral hematoma ya, atau hot hematom. Nah, ini termasuk juga luka yang tertutup. Kemudian dislokasi, ya, dislokasi. Jadi dislokasi ini bisa kalau kita jalan-jalan atau suatu ada lubang ya, ada lubang yang tidak sengaja kita injak sehingga kaki kita atau kaki hewan itu terpelintir sehingga menyebabkan dislokasi. Jadi dia tidak menyebabkan luka terbuka, tetapi ada pergeseran yang di lukanya ya. Ini contoh luka yang tertutup. Kemudian yang berikutnya ada contoh fraktur juga ya, fraktur patah tulang, tetapi tidak terjadi terbukanya suatu jaringan, tetapi tulangnya itu patah dia ya. Nah ini disebut ya. Jadi fraktur ini bisa masuk dia ke luka terbuka, bisa juga masuk ke luka tertutup kalau tidak terjadi pemisahan jaringan ya. Kemudian laserasi organ internal bisa kena hati atau limpanya ya. Nah ini hati-hati nih. Jadi kalau kita bermain sama teman-teman gitu ya, kemudian melakukan tendangan-tendangan ya sehingga tendangan itu bisa kena perutnya begitu ya, yang cukup keras sehingga bisa melukai organ hati atau limpa di dalamnya. Tapi secara ini tidak terlihat secara ini, tapi ternyata ada luka di dalam dia ya. Luka. Nah, ini sering ini terjadi pada sebuah perguruan tinggi yang di khusus untuk
dinas kedinasan itu ya yang sering menjadi camat itu ya. Jadi itu kalau di ospek itu ditenang-tenangin. Nah, sini banyak yang terkadang mahasiswanya sampai meninggal itu karena ini namanya laserasi organ internal ya. Jadi termasuk dia kena luka tertutup ya. Apa jadi dampak dari akibat atau dari suatu luka itu ya? Kalau misalnya terjadi luka ya, itu bisa mengakibatkan terjadi lokal atau setempat. Jadi setempat ini apa? Jadi kalau dia terjadi luka, itu akan muncul atau timbul rasa sakit atau yang disebut dengan dolor ya. Jadi rasa sakit itu dolor. Jadi kalau terjadi luka, maka di daerah setempat luka itu maka akan muncul rasa sakit. Jika terjadi perdarahan, jadi sepertiga dari jumlah darah itu nanti dari darah tubuh itu yang keluar misalnya, itu akan bisa menyebabkan shock. Jadi si pasien atau si hewan itu akan menyebabkan shock kalau kehilangan sepertiga dari jumlah darah yang di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu dehidrasi tentu ya. Luka itu karena dia luka terjadi pemisahan, ada terbukanya luka. Jadi membuka luka itu namanya dehidrasi. Ya. Nah, kalau nanti dia tidak tertangani secara cepat, dibiarkan, tidak dibersihkan, maka akan bisa menyebabkan infeksi dia. Ya. Jadi secara lokal muncul rasa sakit, kemudian terjadi perdarahan, kemudian dehidrasi, dan terjadi infeksi. Kalau secara umum bisa shock atau kolap ya. Kalau terjadi perdarahan yang melebihi dari sepertiga dari tubuh itu ya. Nah, ini akan menyebabkan shock, itu sudah bersifat umum. Kemudian anemia sekunder, jadi banyak darah yang hilang. Ya. Kemudian bisa terjadi dehidrasi, bahkan terjadi demam. Nah, ini yang terjadi akibat dari suatu luka itu ya. Jadi bisa tempat atau lokal, kemudian secara umum bisa menyebabkan kolaps ya, shock ya. Nah ini kalau terlambat penanganannya nanti bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian rasa sakit yang terjadi akibat luka itu apa? Yang pertama itu saat terjadi luka itu namanya disebut dengan sakit primer. Sakit primer itu sakit yang terjadi waktu terbentuknya luka. Ya. Saat terjadinya luka itu akan terjadi sakit primer namanya. Nah ini tentu akan sangat tergantung dari macamnya luka ya. Jadi macamnya luka. Apakah dia itu luka iris, luka robek, ataupun luka abrasi. Nah ini akan sangat tergantung dari macamnya luka. Contohnya misalnya luka iris. Kalau kita luka iris, kalau diiriskan secara cepat, karena pisau yang tajam itu tentu rasa sakit yang ditimbulkan minim ya, sangat sedikit. Nah, ini contoh cara terjadinya luka ini ya. Misalnya pisau yang kita iriskan dengan
cepat, itu rasa sakitnya berbeda kalau diiriskan secara pelan. Ya. Nah, sama kalau kita melakukan suatu injeksi atau memberikan obat kepada hewan itu, kalau kita menggunakan ya, kemudian disuntikkan secara cepat, itu tentu rasa sakit yang dirasakan oleh si pasien hewan itu tidak akan begitu, tidak akan begitu sakit ya. Ketimbang kita menancapkan jarum itu dengan secara pelan-pelan disentuhkan kepada tubuhnya, ini akan dirasakan rasa sakit yang sangat pada hewan, sehingga nanti hewan itu bisa berontak, atau kalau dia galak bisa menggigit nanti dokternya itu ya. Jadi ini sangat diperhatikan nanti ya, untuk bisa nanti mengurangi rasa sakit daripada hewan itu ya. Kalau kita nanti melakukan suatu tindakan operasi atau pembedahan pada rasa sakit primer. Kemudian yang ke B itu rasa sakit sekunder. Kalau rasa sakit sekunder ini luka yang sudah terjadi, misalnya, ini rasa sakit yang timbul akibat lukanya timbul. Ya. Jadi artinya lukanya sudah ada ya, sudah ada, tidak seperti luka rasa sakit primer itu ya. Sakit primer itu luka baru dia. Kalau ini lukanya itu sudah ada ya. Jadi karena kena lingkungan yang tidak sesuai, sehingga saraf-saraf yang terbuka terkena rangsangan dari lingkungan yang tidak serasi, sehingga menimbulkan rasa sakit sekunder. Ya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit sekunder ini, maka kita di lab bedah atau di bedah perlu dilakukan penutupan luka itu ya. Bisa dengan perban, dengan bandit atau plester, atau dijahit ya. Dicarit atau di itching atau sutur. Nah, ini bisa mengurangi rasa sakit sekunder pada kasus-kasus yang pasien atau hewan yang sudah dalam kondisi terluka ya. Tentu rasa sakit sekunder setiap hewan itu tidak sama. Ini tergantung individu ya. Individu. Jadi umur yang masih muda tentu lebih peka ya terhadap rasa sakit itu. Kemudian jenis hewannya juga. Jenis hewan dibandingkan kucing, anjing daripada sapi ya, daripada sapi tentu anjing, kucing ini akan merasakan rasa sakit yang lebih sensitif daripada hewan besar, misalnya sapi ataupun kuda, gitu ya. Ini tergantung jenis hewan. Di dalam satu luka atau bentuk luka, tentu kalau dia yang kita inginkan itu adalah proses terjadinya kesembuhan ya, atau yang disebut dengan kesembuhan luka. Jadi di dalam proses kesembuhan luka itu ada 3 fase yang harus dilalui. Yang pertama itu fase inflamasi namanya, atau fase radang atau fase peradangan. Ya. Fase peradangan ini, jadi kalau saudara sudah mendapatkan kuliah tentang radang, maka ciri-ciri radang itu adalah merah, bengkak, panas, sakit. Ini ya, atau yang disebut dengan gejala panca radang itu.
Jadi merah itu disebut rubor, bengkak tumor, kemudian panas kalor, sakit ini dolor. Kemudian yang disebut dengan panca satu lagi adalah fungsiolesa. Jadi pada fase peradaan ini yang terjadi, ya. Fase dilatasi, kemudian pengeluaran cairan, dan penghambatan saluran limfatik secara lokal. Nah, ini yang terjadi pada fase peradangan. Dan proses pada harinya itu biasanya berlangsung 3 sampai 5 hari. Jadi fase radang ini terjadi 3 sampai 5 hari. Jadi walaupun dia dalam posisi, misalnya kita operasi dalam posisi steril ruangannya itu, kemudian kita lakukan insisi, ini pasti akan terjadi fase peradangan ini, ya, yang berlangsung 3 sampai 5 hari. Jadi kalau secara patologi anatomis atau histopatnya, ini yang terjadi ya pada fase radang itu. Jadi sel-sel polimorfonuklear atau makrofa ini bermigrasi di dalam luka. Sehingga ini mempunyai peran sangat penting di dalam proses kesembuhan luka. Kalau nanti tidak terjadi ini, nah ini proses kesembuhan luka itu tidak akan terjadi ya. Ini pasti akan terjadi. Ya. Jadi karena makrofa ini merupakan antibodi di dalam tubuh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ini yang bergerak ya. Jadi untuk membackup kasus atau proses peradangan ini. Yang kedua itu fase proliferatif atau fase kolagen namanya. Pada fase ini itu terjadi fibroplasia ya. Jadi pada hari ke-3 sampai ke-5 setelah peradangan selesai, ini akan terjadi fase kolagen. Jadi 3 sampai 5 itu terjadi proliferasi fase inflamasi yang disebut tadi gejala ada panca radang tadi. Setelah itu akan terjadi fibroplasia ya. Kemudian fibrin dan fibrinogen membentuk filamen untuk memudahkan fibroblas melekat dan mulai mendepositkan kolagen. Nah, ini yang terjadi pada fase proliferasi. Kalau ini sudah terbentuk, maka itu sudah pasti proses kesembuhan luka itu akan segera terjadi ya pada fase proliferasi. Kemudian ya, nah ini fase kolagen ini terus berbentuk ya, terus terbentuk mulai dari setelah fase radang itu ya sampai 2 minggu tergantung tingkat keparahan luka dia. Nanti kalau dia lukanya cukup lebar, mungkin terus dia akan terbentuk supaya nanti akan membentuk jembatan ini supaya nanti proses kesembuhan dia akan cepat terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu fase pemulihan namanya. Pemulihan ini berlangsung dengan sampai bulanan. Ini kolagen ini akan terus terbentuk ya, sehingga nanti akan membentuk jaringan-jaringan parut namanya untuk nanti proses pertumbuhan bulu kalau misalnya luka itu yang cukup lebar ya, sehingga itu menandakan bahwa hewan itu segera pulih nanti ya. Kolagen yang tua diganti dengan yang baru terus menerus dari setelah terjadinya proliferasi.
Jadi faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kesembuhan luka? Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan luka. Yang pertama faktor lokal ya. Jadi faktor lokalnya itu ini besar lebar luka. Ini jadi semakin lebar atau besar lukanya itu tentu kesembuhannya akan semakin lama ya, semakin lama. Kemudian lokalisasi luka, di mana tempat luka itu ya. Jadi lokalisasi luka. Jadi lokasi luka ini akan mempengaruhi juga proses kesembuhan. Kalau dia bisa luka itu ada di daerah persendian, ini tentu banyak pergerakan yang di ini. Nah, ini akan menghambat dia kesembuhan luka. Ya. Tapi kalau luka itu hanya banyak pada daerah sirkulasi yang cukup bagus, ya, cukup baik, maka kesembuhannya akan semakin cepat atau baik. Ya. Nah ini contohnya misalnya di daerah lemak, nah, luka di daerah lemak kalau dia sirkulasinya tidak bagus, maka lama sembuhnya ya. Dibandingkan misalnya kalau dia terjadi luka pada di sekitar otot gitu ya. Otot itu kan sirkulasinya cukup bagus sehingga akan cepat terjadi proses kesembuhan. Kemudian kebersihannya juga ya. Jadi luka yang tidak bersih tentu akan lama proses kesembuhannya. Kemudian bentuknya ya, bentuk luka. Kalau luka sederhana itu tentu cepat sembuh. Ya, contohnya misalnya luka karena insisi. Jadi karena luka insisi hampir tidak ada jaringan-jaringan yang rusak ya. Kalau insisi itu akan lebih cepat sembuh ketimbang luka misalnya luka laserasi, misalnya luka karena gesekan ada bagian otot-otot atau jaringan yang hilang begitu ya. Nah, ini tentu akan lama proses kesembuhan luka. Tergantung bentuk luka. Kemudian infeksi juga ya, infeksi. Jadi luka-luka yang terjadi tidak ditangani dengan baik atau dengan cepat, maka kemungkinan dia terjadi infeksi cukup besar ya. Infeksi. Kemudian faktor umum. Faktor umumnya apa? Kalau di manusia misal usia, pasien umur misalnya, umur ini. Ya. Kemudian keadaan gizinya. Jadi hewan yang gizinya kurang bagus tentu akan mempengaruhi proses kesembuhan. Dan karena penyakit juga. Jadi penyakit-penyakit metabolisme. Jadi pada anjing dan kucing kan juga bisa menderita kencing manis ya. Jadi kencing manis juga akan mempengaruhi proses kesembuhan luka. Nah, ini hilang. Nah itu, Dek, ada yang perlu ditanyakan? Jadi tentang kuliah luka ini, mengidang yang hadir di ya. Iseng dia. Oh, lain sekarang gitu ya. Halo, orang 89. Ada yang ditanyakan atau ada masukan, Dek?
Sejauh ini sudah cukup memahami, Dok. Sudah aman, Ya. tidak ada pertanyaan. Oke. Oke. Ya. Jadi begitu ya luka itu ya. Jadi kalau nanti ada kasus-kasus luka yang datang ke tempat praktek atau ke rumah sakit hewan atau ke klinik ya. Jadi Anda harus pahami dulu lukanya itu terjadi karena apa itu ya. Karena ini akan mempengaruhi penanganan pasca operasi juga ya. Contoh seperti tadi saya bilang luka gigit, nah, luka karena gigitan. Yang menggigit itu apa? Ular atau digigit anjing atau gigit kucing gitu ya. Nah ini harus kita pelajari juga hewannya itu. Jadi secara normal seperti tadi saya bilang kan pada kucing itu memang ada flora normal pada giginya itu ya. Yang disebut pada bakteri Pasteurella multocida. Jadi itu nanti biar saudara bisa nanti mengantisipasi, oh digigit kucing. Jadi proses kesembuhannya seperti ini harus kita siapkan nanti antibiotik yang betul-betul bisa memblok nanti kuman yang ada pada giginya itu ya. Atau kena tusuk ya, tusuk tajam yang benda tajam ya, misalnya kena paku atau kena jarum suntik. Kalau jarum suntik kalau dia steril ya tidak masalah. Tapi kalau kena paku misalnya yang sudah karatan, nah ini harus kita antisipasi. Apalagi kalau luka-luka pada kuda, atau pada sapi itu, kalau dia terjadi luka atau kita melakukan kastrasi pada kuda, kita harus menyiapkan betul yang namanya yang disebut dengan ATS, anti tetanus serum. Kenapa? Karena pada kotoran-kotoran kuda dan sapi itu dia mengandung kuman Clostridium tetani ya. Nah, ini penting. Jadi tidak saja untuk sapi atau kudanya yang terluka, tetapi termasuk nanti dokternya. Secara normal pada kotoran sapi kuda itu ada kuman Clostridium tetani. Nah, ini nanti akan berisiko sangat kondisi luka supaya tidak terjadi tetanus nanti ya. Itu. Atau mungkin luka-luka bakar ya. Nah, kalau luka-luka bakar misalnya tergantung grade-nya nanti ya. Kalau dia cuma terbakar cuma kena kulitnya saja ya tidak perlu berat-berat nanti dalam penanganan. Tapi kalau dari grade-nya sampai dia grade 3, grade 4 itu sampai kena dia tulang atau ototnya, nah ini kan perlu penanganan yang betul-betul ekstra hati-hati ya. Nah, karena jaringan yang kena itu sudah sampai ke dalam dia. Demikian, sudah tidak ada ya, Dek? Sudah tidak ada, Dok. Sudah aman, Dok. Oke. Kalau gitu saya akhiri sampai sini ya. Kuliah untuk sore atau malam ini. Jadi untuk luka hanya sekian ya. Nanti hari Senin ada ujian praktikum ya. Enggak, Dok. Ada ujian praktikum bedah. Oke, jadi yang dipelajari yang dipraktikumkan saja ya. Yang dipraktikumkan. Nanti mungkin tekniknya sudah dibagi ya. Nanti hari Senin nanti kita ketemu di Bukit ya. Oke, sampai sekian kuliah pada sore ini atau malam ini. Sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Dok. Selamat